Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Barakallahu masyaallah shadir wa fadil alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillata aynama tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Allahu a'lam bimuradi. Allah telah dilimpahkan malapetaka, kehinaan kecuali bagi orang yang menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, telah dilimpahkan malapetaka, kebinasaan kecuali bagi orang yang menghubungkan diri kepada Allah, khususnya dan menghubungkan diri dengan sesama manusia pada umumnya. Jadi di sini Allah maksudnya mencintai seseorang hamba, satu yang takwa, yang berbuat kebaikan dan sabar. Andaikan ada padamu khotir atau lintasan hati, khotir ya, lintasan hati yang sahih, maksudnya benar, persangkaan baik, niscaya Allah kamu akan mengenai mereka, kamu akan mengenal mereka, mencintainya dan bersahabat dengannya. Adapun khotir yang sahih atau yang benar itu ialah apabila hatimu terang benderang dengan ma'rifatullah yang maha perkasa dan maha adil. Maksudnya hatinya telah terang benderang terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, selama kita tidak berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, pasti Allah akan binasakan. Itu urusannya kemarin ya. Kemarin dulu juga pernah dibahas. Inna a'tainakal kautsar washolli. Selama kita masih berhubungan terhadap Tuhan kita, terhadap Allah, dan kita memberikan pengorbanan apapun itu, entah pengorbanan melalui tenaga, pikiran, materi,
pasti Allah akan buktikan terhadap diri kita. Selama wasolili kita selalu bersambung menyambungkan diri kepada Allah. Nah, di sini juga di surat Al-Imran Allah berkata begitu. Di sini ada kutipan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kitab Fathur Rabbani. Qala Allahu azza wa jalla bi ba'dihim kalami, ya, kata Allah azza wa jalla di dalam sebagian ucapannya, ucapan Allah, kata Allah, faiza a'tota faiza a'tota, maka tatkala kita taat kepada Allah, taat ini, jadi taat pengertian apa? Hampir mirip dengan pengertian takwa itu sendiri, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya. Nah, tambahannya mau bersabar dengan apa yang telah Allah berikan untuk diri kita, yaitu pengertian taat tuh ya, pengertian taat. Ada tambahannya dengan kalimat lugah bahasa takwa. Dan selalu muwafaqatu ala billah, selalu bermuafakat, selalu setuju apa yang telah Allah turunkan, Allah berikan terhadap diri kita. Itu pengertian taat. Beda ya. Ada pengertian takwa. Takwa itu kan lebih kepada menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu takwa. Kalau taat ada tambahannya tadi, selalu bersabar, tambahannya, dan selalu bersyukur. Itu kalimat taat. Dan apabila kita di Fathur Rabbani, ya, kata Tuan Syabul Qadir jalan itu, kalau kita sudah taat, Allah akan senang, radita, Allah akan senang, Allah akan ridho. Kalau sudah seperti itu gimana? Faiza atota, maka tatkala engkau taat, Allah akan memberikan keberkahan. Tabarokta, Allah akan memberikan keberkahan. Keberkahannya kan sampai kapan? Sampai tidak ada habis-habisnya. Ya, tuh. Kalau taat, Allah akan senang. Kalau Allah sudah senang, Allah akan menurunkan keberkahan. Keberkahannya itu ursila nihayah. Terus Allah iya deh, karena tidak ada penutupnya, continue terus menerus. Kebalikannya, kata Tuhan Syabul Qadir, kalau kita, ya, nyeleweng, ngalawan ke Allah, Allah akan marah. Faiza ghadabta, kalau Allah marah, ini sing hade ya, ain disebut ngarana sampai kualat 7 turunan, ternyata benar. Ini sebagian daripada kalamna Allah. Ya. Jadi Allah akan naon ngaranna bahasa marah, Allah akan melaknat. Allah akan melaknat orang tersebut wa auladi sab'in, sampai 7 turunan. Tadi ternyata ngesok sampai ngomong bahasa sumpah 7 turunan. Awalat sih sampai 7 turunan. Ternyata bahkan itu ucapan Allah di dalam bagian ba'di kalamihi. Di sebagian ucapan-ucapan Allah eta.
Di dalam kitab Fathur Rabbani kita bahas lagi itu. Bahkan Allah akan melaknat 7 turunan sampai 7 turunan. Nah, kumaha urang lah gimana sampai jangan keras seperti itu. Makanya lihat ada orang-orang yang pengen nikah juga sulit nikahnya. Contohnya misalkan dia udah ada keinginan besar, sulitnya minta ampun. Mungkin yang tadi ada yang disebut belum 33. Lamun cak bahasa ieu namanya. Bahasa urang nanti kan. Suhek nanti kan. Ade, Apes tuh bahasa lain apes ID teh nomor teh. Kawalat gitu. Nah, jadi ternyata kalau kita mau simpulkan seperti ini, berarti kita sebagai orang tua harus hati, karena yang akan menjadi beban nanti anak cucu keturunan kita. Makanya ulah egois, sirup mah ulah sendiri paling benar, paling hebat, paling jaga baik. Maksudnya kadinya kalau kita selalu bisa menjaga diri kita, otomatis anak cucu keturunan kita pun akan terjaga. Contoh, misalkan ada seseorang, anak seorang tokoh yang baik, yang dermawan, main kemanapun, emang anak saha, anak si Andre, pasti di kumaha ayo disambung, lain disambitnya. Pasti diterima dengan senang, diberi hayang-hayang makan dikasih apa dikasih. Tapi nggak ada yang emang anak siapa? Anak si Piki. Udah sana, nggak kenal sama produk mah. Otomatis kita menjaga keturunan kita. Misalkan si Piki punya anak cewek, emang anak siapa? Anak Piki. Janganlah, keluarganya nggak bagus. Seperti itu. Jadi bahasa karena tadi kawalat sampai 7 turunan, Allah melaknat imanya. Allah ngalaknat laknatu wa uladi sab'i. Allah ngalaknat sampai 7 turunan. Ya Allah, ternyata ayat. Jadi bukan hanya omong doang. Karena bahasa sok disumpahan teh moal berrezeki sampai 7 turunan kayak gitu urang tanya. Ternyata urang teh sebenarnya awalnya tidak seperti itu. Tapi memang korelasinya, kesimpulannya untuk menjaga diri kita. Kalau kita bisa menjaga diri kita, otomatis kita menjaga keturunan. Itu makanya udah egois diri kita, asal gua senang aja. Bodoh amat anak cucu gua mah, jangan begitu. Karena bagaimanapun sekecil apapun perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga, hati-hati, makanya harus berperilaku baik terus gitu. Soalnya harus kalau zaman sekarang tahu sendiri. Di sini jangan hanya kamu terlalu cenderung kepada khatirmu itu sehingga ma'rifat itu sahih atau ma'rifat itu benar dan tampak jelas bagimu kebajikan dan kebenaran. Ada yang disebut khatir, paham gak khatir? Khatir itu kalau cak bahasa orang mah ada suara tanpa rupa, bahasa gitu. Tapi di sini lebih kepada lintasan-lintasan di dalam kolbu kita. Ya. Lintasan-lintasan ada khatir, khitir, khawatir. Itu ada 3. Ya, lintasan-lintasan yang ada di dalam kolbu kita.
Da ucap imah aya suara tanpa lain. Lain monon lain ya. Nah kemarin juga tujuan kita menuntut ilmu satu supaya kita al-khauf kan ya, supaya takut kita kepada Allah. Yang kedua, nah kemarin ya sarung aja kemarin deui kugira eta. Kemarin mah berat di handap sarungnya. Nah kemarin ya. Kemarin nyanyi. Manggal sok diulang-ulang bae ge naon. Ngai sok diulang-ulang we tetep bae teh gitu. Atas doang ikan tuna toho. Tapi tadi camkan ya bahasa tadi teh luar biasa. Kalau orang taat Allah senang. Allah senang. Lamun cenah Allah nggak senang, Allah kayak nurunkan keberkahan ka diri urang. Ya. Tapi lamun cenah orang berbuat kebalikanna, Allah marah. Lamun Allah geus marah, Allah ngalaknat si orang tersebut sampai 7 luar biasa itu. Hati-hati, apalagi orang nggak suka zikir ya. Nah, jangan jaga senjata orang itu. Lain tujuan. Awas ingat, zikir itu bukan tujuan. Alat kita menuju Allah. Ya, tujuan kita mah kepada Allah. Ada postingan tuh luar biasa tentang masalah khataman. Oh, belum ada di grup ya. Pak Ibu lain ayat di SBT kan? Masalah zikir khataman kan? Ternyata sudah dilakukan dari zaman Ali Zainal Abidin ya, Ja'far As-Shadiq. Nah, di dalam Thariqah Naqsyabandiyah pun dimulai dari Syekh Abi Yazid Al-Bustami sudah dimulai itu narana zikir khataman. Namun di Naqsyabandiyah sorangan disebut narana zikir hawajagan di dalam Naqsyabandiyah sendiri. Narana di Qadiriyah Naqsyabandiyah itu namanya khataman. Tapi kalau di Naqsyabandiyah, khusus Naqsyabandiyah saja itu namanya zikir khawajagan. Dan itu dari siapa itu? Narana poho orang. Jadi yang ngetrukun batu dia tercipta itu dari khotaman itu, malaikat-malaikat itu keluarga Cairi itu kan, kalau tidak salah itu ya, ada ceritanya dari cerita zikir khotaman itu. Makanya khotaman itu zikir yang sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang dulu pernah saya jelaskan. Istagilu bizikrillah, sibukkanlah dirimu dengan berzikir kepada Allah. Dunal mas'alati, sampai kamu tidak pernah meminta apapun kepada Allah. Itu segala timpa minta, jangan terlalu banyak. Zikir aja yang benar, bukan seperti itu. Luar biasa kan itu. Kemarin kan jelaskan dari, nah coba, udunu syayatinakum bizikrillah. Bebanilah syaitan-syaitan yang ada di dalam dirimu dengan zikir kepada Allah. Nah zikir Nabi qauli la ilaha illallah. Tuh luar biasa.
karena zikir la ilaha illallah dia akan membakar yuharriku syayatinakum minal jinni wal ins, akan membakar syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Kita zikir la ilaha illallah. Kajinya maksudnya. Dalam hadis qudsi kan ujung-ujungnya apa? Ana jalisun man zakaroni. Aku duduk dengan orang-orang yang berzikir kepadaku. Aing ngulang-ngulang mas orang aja. Diulang-ulang lagi parwani kita jangan. Memori nasa giga. Makanya definisi bakhil teh ya, dan disebutkan di Quran teh asup kategori kafir. Tidak bakal ada seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah itu bakhil, pelit. Dulu karena orang pelit itu kafir. Julukan orang pelit bakhil itu kafir. Di Al-Quran tanya sama dengan orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur pun sama kafir. Kalau kita kan lebih kepada orang kafir itu non muslimnya. Ternyata julukan atau gelar kafir itu adanya di diri kita juga. Kepada guru. Ya. Itu gorengan Allah ya Rabb. Ranking kafir. Gitu. Langsung sudah nyumbang sejuta. Dia numpang lewat. Karena suatu saat Allah bakal ngumpulkeun jelema-jelema nu ngarang bahasana sok sedekah, sok mubulat amal soleh itu ternyata sebagai debu kena angin benar. Wajah anda kubur mansuro, kos debu berterbangan namun kena angin dia kos gitu bakal. Kenapa kos gitu? Bahkan jelema itu protes terhadap malaikat. Enak aja, sodakoh buah-buahnya ternyata kosong semua. Nah kosong nah, karena dia bersedekah ada keinginan tujuannya apa? Untuk memanfaatkan manusia tersebut supaya jadi narurut kayaknya. Contoh orang-orang yang mau nyalon, ini kan semua duit kan? Kan kos gitu maksudnya. Ada tujuan supaya orang tersebut nurut kan? Nah, contohnya apa sih? Perasaan dia sudah berbuat baik, sudah ternyata bagaikan debu. Pada kos gimana? Ya, nah contohnya kos itu ya, karena ada keinginan ingin memanfaatkan orang-orang tersebut bukan karena cinta dia terhadap manusia, bukan karena simpatik dia terhadap manusia, tapi tujuannya menjadikan orang-orang tersebut nurut hanya anak tak. Kos gitu dah. Bakal leungit kabeh amalan. Makanya orang yang paling bahagia pada waktu Israil datang kepada kita, pada waktu kita dalam proses terus bertaubat kepada Allah, terus melakukan amal yang soleh, berbuat kebaikan kepada siapapun, Israil menyebut itulah orang yang paling senang. Makanya dari sekarang taubat itu saeutik dosa sedikit pun kita langsung taubat. Penting, apalagi orang geus ngomong-ngomong geus tina thariqah, penting. Makanya di Amaliyah yang sendiri salat sobat itu ada 2 waktu. Pertama ba'da maghrib, yang kedua
tengah malam. Diayakeun eta wah. Ya. Dua. Kan kita sering mendengar junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari satu hari satu malam itu 100 kali beristighfar. Coba manusia yang sudah dimaksum oleh Allah, Habibullah segalanya, ternyata seperti itu. Kita siapa? Kita mau termasuklah nanggaran kebaharan ya. Bahia khadimul, orang mau jongos sawat nafsu. Nabe di turutkeun. Orang mau jongos lah. Makanya selemah-lemahnya manusia itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Itulah orang yang cemen, orang yang lemah. Ya. Itu orang lemah yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Sing hade itu. Mas, ulah kabar kayak gimana? Jawab gua. Yuk, Itu lah kalau di sholat. yuk, Bang Anwar. Saya di dua tema. Tiki maksudnya tiki. Kita Mandi wajib. ngisi sorot ya. Mandi wajib yang biasa mandi wajib. Gimana nanya, Pik? Mandi wajib. Ayo, Bang Paimi. Mengapit mandi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kan, Diizinkan. dua tema kan. Bisa. Jadi gini kan, ada seorang suami. Suami ya ini pernikahan. Oh iya bersuami. Dengeng. Soal pernikahan nih, Iya. penting nih pikir nih. Mandi wajib. Masih wajib lagi aja. Jadi gini kan, seorang suami karena memang ada permasalahan, walaupun dia memang mempertahankan tidak ingin bercerai gitu kan. Tapi karena terus keadaan yang mendesak, maka dia mengucapkan kata talak, walaupun memang tidak ada jumlah bilangan, tidak mengucapkan bilangan talaknya gitu kan. Talak lah gitu kan. Itu kejadiannya malamnya tuh. Nah terus paginya diantarlah istrinya ke rumah kakaknya, balikin lah. Nah di situ kakaknya nanya, emang kamu anak adik saya berapa? Anak 3. Jawab kayak gitu. Nah itu apakah masuk talak 1 atau talak 3 kan? Termasuknya. Dan apakah boleh rujuk kalaupun memang itu kategorinya bila masuk kategori talak 1 atau talak 3 ya. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. apa lagi? Assalamualaikum. Itu dua tema. Itu tadi 2 pertanyaan. Yes, ya. Dua hiji doang. 2. Dua. Iji. Oh, hiji. Dua. Hiji. Mati. 2 lah. Talak Dua sabraha jeung menang rujuk apa henteu? Pertanyaannya hiji. Oh, Si Aga anjing batas banget sih. Si konsen. ya. Bang Ipai. Bebe. Ya. Mandi wajib. Saya mau pilih paling. Apa paling berapa tahun? Ini bae lo. Bebe nanya, Be. Di luar kepala. Be. Bapak Nah, pinjam berarti udah pintar nih. Sering. Bapak nikahan. Nanya Pak Ustad. Jentar orangan gini. Rame sih nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk nanya masalah tobat Pak Ustad. Sebenarnya jadi tobat eta eueuh
batas waktunya Pak Ustadznya sampai kita sakaratul maut lah ibaratkan gitu ya. Nah berarti tiada tobat eta sebenarnya jeung ngabiasakan orang apa kumaha eta Pak Ustadz, karena kan dari penjelasan tadi sebenarnya tobat itu tidak ada batas waktunya, karena setelah riado pun kan pasti kita sering lalai, masih suka banyak dosa atau gimana. Itu gimana Pak Ustadz penjelasannya? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kayaknya mau gini. Deg-degan siap-siap. Mami. Tahan aja. Nahan dingin depan anak ini. Mati kabar. Udah satu lagi. Lagi. Iya lah, gila. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan saya yang kemarin tentang apa? Sholat Ifaratul Baul. Nah, misalnya saya kan melihat tuh di video tentang Kanjeng Nabi yang melempar pelepah kurma ke yang kuburan yang nangis itu kan, ternyata itu kan Sering kecil sembarangan. betul gitu, maksudnya sisa kencing, kadang kita habis kencing kurang bersih, kita kan nggak tahu gitu kan bersih apa enggaknya, jadi diakibatkannya dari situ gitu kan, sama yang suka orang mengadu domba gitu. Kalau saya kan pertanyaannya cara sholatnya, cara sholatnya, terus pokoknya minta penjelasannya gitu tentang sholat Ifaratul Baul tadi. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaan pertama, jadi tanya pertanyaan seperti itu, dia mengucapkannya dengan bahasa saya taraktika kan gitu, karena abangnya ya, apa saudaranya ya, Iya, kakak ipar. yang ngejawab dia sendiri kan, suaminya sendiri kan, berarti sudah jatuh talak, berarti dia harus nikahnya. Nah, untuk syarat nikah lagi berarti kan, Mahal itu. iya ada fikih kan. Saya siap tadi. Kayak dulu tadi. Gitu. Lain masalahnya. Heran. Tujuannya ke situ nanya. Heran. Sebulan lah, sebulan. Oh baik kalau begitu. Kasih kesempatan Piki 7 turunan. Tapi kalau di mata saya potong lagi. Kalau misalkan di pengadilan itu kan tidak ada istilah Iya, talak di pengadilan tiga, itu ya, gitu. tetap satu aja kan, Satu. tetap ada mediasi ya. Nah maksudnya mah gitu. Biarpun di pengadilan kan hanya pengadilan negara, itu kan legalitas negara saja. Itu kalau legalitas secara agama tetap tajam ulang maksudnya. Tajam ulang nikah dulu aja sebentar, satu malam aja pik, tapi dipakai nggak apa-apa. Saya kalau udah ngerasa keenakan, saya itu tanggung jawab terserahnya aneh tuh mah. Balik lagi. Kecuali dibayar mahal piki. Maaf kan, dipotong. Kalau semua dikontrak gitu kan. Iya, maksudnya seperti itu. Suami kontrak. Satu malam. Daftar pikir terus ya. Satu malam nih. Tapi ternyata enak dan lu emang senang sama dia. Lu lanjutin nggak ada bansola itu mah. Sebetulnya itu tujuannya apa? Tujuannya supaya jerak orang tersebut jangan terlalu gampang mengucapkan bahasa Allah. Ya, tujuannya ke situ. Maksudnya mau membuat kapok, jangan sekali-kali atau jangan menggampangkan ucapan tersebut. Kalau hanya masih talak satu, itu memang secara negara gampang itu mah ya. Secara agama pun gampang. Apa bahasanya? Hanya dikagetkan saja sudah cukup. Tapi syaratnya kaget. Syaratnya harus kaget. Bang, main yuk. Ya, kaget tuh. Kaget. Ditepuk. Ada begini nih. Rojak tuki misalkan. Nah, misalkan yang ucapannya gitu kan. Rojak tuki. Dikaget. Ngesah. Langsung nangis tuh. Tidak ada cocok lagi. Tapi kayaknya wah
berarti bagus pikir. Dia aja pengen tahu. Ya jadi Buhay berartinya. jadi Buhay. Emang sebenarnya itu ngapain saya kemarin. Jadi si laki-laki sama perempuan ini udah sepakat terus kayak bujuk. Awalnya saya juga nggak tahu dengan ucapan dia nih gitu kan. Ternyata ada ucapan yang kedua ke abangnya. Nah itu di situ yang nggak tahu dan kadang-kadang. Padahal dalam jangka waktu ibaratnya kurang dari 24 jam dia udah ngucapin lagi kayak gitu kan. Kurang dari 24 jam. Belum seharian lah gitu kan, malamnya dia ngucapin, paginya dia hantar ngucapin kayak gitu. Talak 3. Tapi udah jatuhnya talak 3 kan. Iya. 3 tambah 1 4 ya. Tapi kurang itunya. Ayo mestinya nonton mah temanggal baik itu masalah ya. Tapi kalau misalkan jadi sininya loh si Piki misalkan tetap kan ada masa ini lagi tidak lagi ini kan kalau dia jadi ngondung berarti kan ada masa indah lagi kan. Tapi dia mah encer kan jadi encer. nggak bakal bisa Dia mah encer ya kan. Bukan daripada dia lepon. Lepon dia mah daripada dia lepon. Udah makan. Ayo lebih. Encer mata tuh. Belum laki-laki sejati lebih. Cukup habis makan habis ini. Kalau dia sudah jadi mahal ya aduh. Lepon. Lepon. Boyong dan boyong. Payumi Sekarang nempel guys. Ketimun pik kerating deng. apa perlu pembuktian Pik? Jangan. Ada kambingnya aja. Ada yang bohong itu. Tapi memang ada beberapa istilah gitu. Iya. Kan nyokot mana baik, mangga baik, mungkin ada yang tanggung jawab, umat soleh, nggak ada masalah itu. Mau milih yang murah juga nggak apa-apa, yang penting benar itu pegangannya. Iya, kalau saya sih nyaranin ya udah beresin dulu aja di pengadilan agama. Oh, gitu. Kalau masalah rujuk tinggal digabungin lagi data rujuk ke KUA. Karena agama yang tanggung jawab. Secara administratif doang kan. Karena agama yang tanggung jawab. Iya, ada. Tidak masalah itu. Tapi kalau kita perlu hati-hati, kadang begini ya. Disebut tajadud itu nikah ulang. Kenapa? Takutnya di tengah-tengah perjalanan dia pernikahan dia ada kata-kata bahasa sampai seperti itu. Jadi kekhawatiran takut timbul itu otomatis kan berarti dia tiap malam atau misalkan setiap pagi itu kan zina. Ya kan? Nah, jangan sampai timbul kekhawatiran tajadud lagi. Nikah ulang maksudnya mah, tapi secara sirri aja. Proyek tajadud juga gitu. Bahkan kan banyak orang juga yang apa namanya Proyek. boleh pernah proyek lagi kadang-kadang sok dalam kehidupan subai bae naon meureun mau bola misal kan ada jadi syarat juga itu. Dalam ayat hikmah itu kan hadinya. Kadang-kadang jadi persyaratan tersendiri. Orang-orang yang kadang-kadang mau suai baik gitu misalkan itu mungkin di situ arahnya untuk maksudnya lebih kepada kehati-hatian dalam masalah tobatnya. Jadi tobat itu kenapa seperti itu Dre pertanyaannya? Saya pertanyaan seperti itu kenapa? Untuk mengakui kekotoran kita bahasanya. Contohnya kanjeng Nabi Muhammad orang yang sudah dimaksum dijaga geus tidak eueuh dosanya namanya. Tapi dia berbuat semaksimal mungkin bertobat kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali dia bersifat kepada Allah.
kurasa sih. Nah, bedanya seperti sama dengan orang yang menggunakan bahasa saya bahasa paling benar. Berarti sudah tidak benar tujuh orang. Tinggalkan. Tapi orang yang hebat sekalipun dia masih bahasanya belajar benar, berusaha untuk benar, belajar keneh benar itu maksudnya mah tah kos kitulah jelema nu diikuti karena orang tersebut berarti orang benar. Orang yang sudah merasa paling benar mah geus paling salah itu mah. Nah, orang teh mengakukan diri kepada Allah teh ya, setiap hari itu selalu berdosa. Tadinya maksudnya mah. Kalau sudah timbul seperti itu, timbullah dia ketakutan karena Allah. Ya, bukan takut karena dia masuk neraka surganya Allah, apanya Allah, tapi darinya Allah janjikan seperti ini, bukan. Tapi lebih kepada Allahnya maksudnya. Makanya Nabi Muhammad orang yang paling suci di dunia, orang yang sudah dimaksum oleh Allah, luar biasa. Makanya Nabi Muhammad lah contoh kan ya, untuk semuanya contoh. Inna wa istuli utaminu maka lima laqad kana lakum uswatun hasanah. Takos gitu. Di Quran saja sudah dijelaskan seperti itu. Yang paling baik tingkah lakunya anaknya dan Rasul anak baik tidak merasa, malah tobat Nabi kos gitu. Dulu pernah dijelaskan kan masalah tobat. Tujuannya apa sih? Untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan sombong yang ada di dalam hati kita. Itu tobat tuh. Luar biasa tobat. Pernah jelaskan dari ini kan ayatnya. Ayat. Ya, tubuh bikulu bikum, bertobatlah kami pada Allah dengan hati. Setelah dengan hatimu, summa bi'al sinatikum, kemudian baru melalui mulut kita. Karena hakikat bertobat itu ya Allah itu luar biasa gembiranya bagi seorang hamba yang bertobat kepada Allah, bahkan sampai dia misalkan mengeluarkan satu tetes air mata saja itu bisa menjadi syahadah buat dia. Cukup bukti bagi Allah. Dan hakikat taubat sendiri bagaikan melebihi ya orang tua yang kehilangan anaknya 10 tahun kemudian dia baru pulang. Tuh seperti apa riang dan gembiranya orang tua tersebut bertemu dengan anaknya. Senangnya kan? Allah itu melebihi seperti itu senangnya bagi hamba yang mau bertobat kepada Allah. Tobat itu akan menghancurkan daulah kesombongan orang, daulah syaitaninikum, daulah kerajaan-kerajaan setan yang ada di dalam kalbu kita. Dan tobat itu dia itu selalu bermufakat dengan Allah. Maksudnya non, selalu mengikuti, selalu ridho apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tujuan kadang tak tobat ya. Contoh, orang yang selalu benar, orang yang selalu merasa benar, ditanya, lu minta maaf atuh ke si Piki, emang gue salah apa sama dia? Nah, orang yang sudah merasa benar, lu tobat atuh kepada Allah, emang gue punya salah sama Allah? Gue gak punya salah aja, gue merasa benar baik saja hidup gue, gak pernah nyakitin orang, gak pernah berbuat dosa gue, tuh. Itu orang yang merasa benar. Lihat deh, keras hatinya, susah minta maaf aja nggak mau, karena dia sudah merasa benar. Hanya tobat di sini penting,
apa yang telah kita lakukan hari ini, kita muhasabah. Jadi ada yang kita ingat, oh yang tadi kayak kurang enak ke si anu, tobatin langsung. Diludu, sholat sunnah, istighfar, atau istighfar sunnah layak apalkan atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Apa? Urang mah geus boga kabeh. Geus boga kabeh. Ya, itulah pentingnya kita bertobat. Tapi jangan melalui iya doang, sumut doang. 1000 kali kita bertobat melalui lisan kita, hati kita tidak pernah bertobat. Bullshit, begitu. Hati dulu. Ya. Dan berjanji tidak pernah akan mengulangi dan mengulangi lagi. Kudu aya arah hadinya maksudnya. Orang tergelincir lagi, berbuat dosa lagi, taubat lagi. Allah tidak pernah akan bosan menerima taubat hambanya. Sampai bahkan hamba itu bosan meminta taubat kepada Allah. Kebalikan, Allah maha menerima taubat. Innallaha ghafurur rahim. Ngomong segitu baik. Bahkan kata Allah diabadikan dalam Quran, sering kita baca sesudah ba'da sho'aba ngambil wudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tercinta, Allah itu suka kepada orang-orang yang bertaubat. Di Amalia Suria Raya sendiri pada waktu maghrib, setelah kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib ditambah dengan sholat sunnah awabin. Awabin apa sih? Artinya sama aja bertobat. Orang-orang yang bertaubat kan awabin. Itu diperjelas lagi. Ba'diyah awabin ditambah sholat sunnah taubatnya khususnya lagi. Sama awabin tambah sholat. Dulu saya pernah jelaskan, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah pada maghrib 6 rakaat, sama aja hakikatnya dia sudah beribadah 12 tahun kepada Allah. Hakikatnya sama dengan dia beribadah 12 tahun. Ternyata kalinya rahasianya. Sedangkan bukan itu saja, ditambah dengan sholat sunnah birrul walidain. Ya, kita mengenal dulu hanya mengenal melalui doa saja, melalui Fatihah saja. Ternyata sholatnya pun ada untuk orang tua, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Bacaannya inna anzalna rakaat pertama, rakaat kedua an-nasr. Idza jaa nasrullah. Setelah itu baru berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wa rahimat. Allahumma ighfir li dzunubi wa li hidayah wa rahmaka marul sigara. Boleh, nikmat. Yang penting tujuannya mendoakan orang tua. Setelah sholat sunnah birrul walidain, baik lu laksanakan. Biarpun lu manggilnya mas bro juga, itu orang tua lu nggak boleh. Orang yang mulia setelah Allah itu orang tua lu secara zahir, secara hakikat guru lu. Ya, kalau kata Allah, bersyukurlah kamu kedua orang tuamu dan kepadaku dan kedua orang tua. Itu yang disebut sama Allah itu orang tua baru. Yang enggak, yang lain enggak itu. Itu sholat sunnah sih ya. Birrul walidain. Biarpun dia lu depannya maskur, tapi lu ngedoain dia terus gitu maksudnya. Tapi dulu belum selesai. Nah, ya. Tuh, sholat sunnah birrul walidain. Ternyata 6 rakaat saja. Ba'diyah maghrib, awabin, taubat sudah 6, itu sudah sama dengan kita beribadah 12 tahun. Bahkan ditambah lagi oleh agama sholat sunnah birrul walidain.
walidain. Ditambah lagi sholat sunnah lihifzil iman. Lihifzil iman. Rakaat pertama itu baca Al-Ikhlas 6 kali, Falak 1 kali, Anas 1 kali. Rakaat kedua sama. Itulah sholat sunnah lihifzil iman, untuk menjaga keimanan kita, ngarak seiman orang. Nah, setelah itu baru yang terakhir sholat sunnah syukur nikmat. Nah, sholat syukur nikmat posisinya kita dalam keadaan duduk. Bacaannya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya rabbi 27 kali. Rakaat keduanya inna atin watini wa zaitun. Rakaat yang kedua itu sholat sunnah syukur nikmat. Itu maghrib. Ya. Dibiasakan. Sama lah. Itu penting. Karena penting gimana? Itu semua jelas daripada kita ngamalkan yang tidak jelas. Maksudnya maaf ya, yang tidak jelas ini kadang-kadang kita suka ngambil YouTube lah, ngambil di omongan orang lah, dikerjakan. Lebih baik iya mah kunon hak turunnya langsung dari mursyid. Itu sudah tidak bukan dari. Nah yang kedua, pelaksanaan yang kedua dalam zikir serialah yaitu pada waktu tengah malam. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah sirrullah, baru sholat sunnah taubat. Sholat sunnah sirrullah itu baca Al-Ikhlasnya 33. Ya, rakaat kedua 6 kali atau 7 kali. Tapi ada ayat kursinya 1 kali ya. Ada kursinya 1 kali. Ya. Doanya sholawat kamil Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 3 kali. Setelah itu baru sholat sunat taubat. Nah, sholat sunat taubat sendiri tadi simpan yang tadi hafalkan. Yang tidak hafal lihat bukunya. Hafalkan pendek ini. Terus yang kedua, tolong yang maghrib doa kunut nazilah itu dipakai dihafalkan. Si pikir itu baru kan dihafalkan kan. Hafalkan kenapa? Karena itu mah sudah perintah langsung dari Syekh Mursyid Kamilun Jami'un. Ya. Syekh Mursyid kita. Bukan Syekh Mursyid orang lain. Itu kalau tidak salah maklumat Abah pada waktu invasi Amerika ke Irak. Kalau tidak salah, Abah mengeluarkan maklumat itu. Hakikatnya, kalau kita sering ya berdoa melalui kunut nazilah, kita mendoakan orang lain. Siapapun yang di belahan bumi manapun kita doakan. Kalau sudah seperti itu, otomatis malaikat-malaikat akan mendoakan diri kita. Bukan lu ngedoain gue, Pik, tapi gue yang didoain sama malaikat. Itu maksudnya. Luar biasa kan? Sama dengan yang kata Allah, tatanazzalu malaikat. Allah akan menurunkan para malaikatnya kepada orang yang Rabbunallah, yang mengaku Allah itu Tuhan kita. Sumastaqamu, kemudian dia mau beristiqomah. Allah menurunkan khodam malaikat kepada diri kita. Selama kita istiqomah, nah otomatis kalau kita istiqomah zikir kita pasti khodamnya bukan jin gorong lagi, tapi malah kita. Apalagi yang turun ke gorong. Iya, jin tunawisma lah dibangga-banggain, jin gorong-gorong lah dibangga-banggain. Kayak begitu. Kita malaikat orang yang bahkan tercipta melalui terciptanya malaikat-malaikat itu yang tadi saya jelaskan di dalam zikir khotaman itu luar biasa. Luar biasa.
Soalnya lamun tiap hari be, oke nih. Contoh, yang lain kita ambil satu-satu mulai sholawat. Asmaul Fawih gitu. Tapi yang latifnya kita hajar yang tam 16.641. Rasakan. 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 Tidak sampai. Rasakan ngantuk ya. Jam berapa kopi? Aduh. Jam 2. Nah, terus lanjut dulu ya. Sebentar ini aja dulu. Sholat sunnah hajat yang dibarengi dengan 11 langkah itu kan hakikatnya kita berziarah ke makbarahnya Tuan Syabdul Qadir. Kalau kita sewaktu-waktu kangen, misalkan hayang ziarah ke Tuan Syekh, hayang bertemu dengan Tuan Syekh, yakin pakailah praktekkan 11 langkah. Coba kira renang di mana tuh? Tahu dari mana lagi tuh? Ya Allah. Makanya kebanggaan tersendiri. Pegang cakal erat ratu berat. Amalnya itu luar biasa amalnya. Orang 11 langkah, orang mau apa? Bangga dikira, bangga tuh. Begitu itu diambil. Kuliah pas lagi bulan Harap jadi pantai ya. Hah? Ayo stop. Nah, hakikat orang makanya sebelum kita melangkah, kita sugesti, kita ilustrasikan. Boleh seperti itu. Bahwa benar seolah-olah di depan kita itu makbarahnya Tuan Syabdul Qadir. Kita bermunah aja. Kita meminta. Ya Ubaidullah, aghithni biiznillah wa ya syaikhat thaqalaini wa madudni fi khawati. Nah, kita orang disugestikan di depan orang teh ya, diilustrasikan orang harus berorang teh makbar atau asya. Ciri sebenarnya. Kemarin mah kalau siap di sini, ini kan madrasah, ini kan majlis, itu buat praktek, maksudnya buat latihan. Ini praktek, nanti di imam masing-masing. Setelah sholat hajat, baca istighfar itu makanya hafalkan. Baca dulu istighfar 11 kali. Setelah itu baca sholawat dan Hashim 11 kali. Setelah itu kita berdiri berjalan 11 langkah. Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Lain Muhyiddin ya. Muhyiddin RT. Ya. Maksudnya menghidupi agama. Sayyidina. Ya, yang ketiga ya Syekh, ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Terus anu sarapan anu apa aja coba nanti coba aja apa enggak? Ya Maulana Muhyiddin. Enggak tadi kan itu. Terus Ya Khawajah. Ya khawajah. Terus Ya Darwis. ya shin gede ya Darwish Muhyiddin Abdul Qadir. Teruskan ulah terusnya ulah. Ya gaus. Ya Syaha. Syah. Ya Syah. Ya Syah. Ya gaus. Ya Gaus. Mungkin aku harus itu saya nggak saya Gaus. Terus Ya Gaus Kutbu. Ya Sayyidah Sadati lain. terakhir itu mah Ya Gaus ya Kutbah. Ya Kutub. Ya Kutub. ada kan dong ya khawajah naun Ya Khawajah.
wajah, ya makhduma, kedua. Terakhir kadang ya sayyidah sana. Tidak berbis, ilu kan? Pas kan ada apa mari? Amat Ngatik, kuari mah hafalkeun, kurang hafal, bari di deuleu. Heeh, di deui. Ya. Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ya Maulana. Dari mana lu? Ya makhluk. Terus? Ya makhluk. Ya Makhdum Muhyiddin Qadir Jailani, ya Darwish Muhyiddin Qadir Jailani, ya Khayyam Qadir Jailani, ya Syah Qadir Jailani, ya Sultan Muhyiddin Qadir Jailani, ya Qutb Muhyiddin Qadir Jailani, ya Gaus Muhyiddin Qadir Jailani, ya Sayyidah Sadati Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Semesta tengadahkan kepala kita ke atas, ya. Nah, baru baca ya. Nah, terus Abisni biizni. Ya Ubaidullah bisni. terus Ya bisni. ya Ubaidullah aghithni biiznillah Wa ya syaikha saqalain. Sakolain itu dua alam, ya. Dia itu Abu Qadir itu Sultan Qadir itu dua wali sultan dua alam, alam manusia dan alam jin. Ya, Sakolain itu. Wa ya syekh Sakola ini wa mamdudni fi khawa. Nah, oke. Setelah itu baru apalkeun deui Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu Wa antal kulli birah. eta doa hajatnya Tuhan Syaikhul Qadir. Makanya lamun can apa rugi jasa dikira deui. Mulai nu gablek, mulai nu boga kecuali orang yang sudah itu kebanggaan tersendiri. Luar biasa banget. Dikupas di hiji pembahasan kos itu baik mau anggeus. Udah anggeus dah. Jawabin. Artinya tentang masalah sholat sunnah kifaratil bol lain. Kan cecih artinya ngising ya bahasa Arab teman ini paratan cecih bahasa orang mah paratan kurang dah pembersihan bau dah ya kifaratil bol lain baul ai wawan ya baul ya eta dilaksanakeun ayana setelah ba'da sholat duha. Gimana kita misalkan memang sering ada kekhawatiran mangga bae sholat sunnah bebas bae kecuali duha tahajud. Duha itu pemilik pagi, tahajud itu pemilik malam. Eta bae. Jadi lamun orang sholat sunnah hiburan ge isuk-isuk ya asup kategorinya duha kabeh. Orang sholat sunnah tengah penting, apapun itu nama sholatnya, entah itu sholat sunnah silullah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahajud, sholat tahajud sholat sunnah taubat, hajat, istikharah, witir, tetap asup kategorinya tahajud karena sang pemilik waktuna ngaranna tahajud. Dimaknainya itu. Sohibul waktu ngaranna tahajud. Spesifikasina kifaratul baul teh sejarahna pas gitu pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad lewat ke makam pekuburan. Kanjeng Nabi Muhammad mendengar di dalam kubur itu ada yang sedang menjerit-jerit. Akhirnya Kanjeng Nabi didatangin oleh Kanjeng Nabi
setelah bicara dengan kanjeng Nabi, setelah itu baru diberi pelepah korma kanjeng Nabi. Selama pelepah korma ini masih basah, selama itu juga dia dibebaskan dari azab kubur. Ternyata pas ngobrol sama kanjeng Nabi, gara-garanya hanya gara-gara kencing suka tidak jarang dicuci. Hari kita di jalan sok cuci itu ya. Itu sing hati enta. Apa yang bikin di botol? Ya tinggal di lemari. Sirit ya. Surian. Sah eta sok menang gini-gini. Aku dulu. Sembar. Kiri botol di empon. Ya, sejarahnya. Adapun bacaannya, nah bacaannya ada. Salah sunnah yang betul bawah. Lain baca suratnya. Oh, kita ayat kursi. Itu standar. Binaat, aing banget laku parah kayak begitu. Nganggur malu, Pak. Harus praktekkan lagi tak? Kuliah kulhu baik. Paling jago ayat kursi. Memang kalau sunnah itu cukup dengan kuliah dulu masyhurnya. Tapi kalau di sini kita lebih ke dalam lagi. Kan ayat lebih spesifikasi dari maksudnya, ayat khususiyah dari tersendiri. Karena dalam kandungan contoh kita melaksanakan sholat sunnah birrul walidain itu pakai surat inna anzalna al-qadar ya. Ternyata surat al-qadar itu luar biasa. Kalau kita membiasakan diri menghadirkan surat al-qadar kepada almarhumah, pahalanya luar biasa. Besar sekali bagi orang yang sudah meninggal. Bagi yang hidup pun kedua orang tua. Itu luar biasa. Inna anzalna pahalanya. Jadi suratna eta bin inna'a toina. Eta untuk salama eta ayat kursi sekali inna toina 7 kali. Berarti kita kadang sholat sunnah al-auzar eta. Kan warna yang disebutkan serangannya. Nurul Fikri promosi. Sholat Nurul Fikri lain. Tapi orang yang pakai mah pilih takut tinggi masalah. Soalnya si Abim kan gawe, di sakit itu jangan mendagang boro-boro. Bubolokot tawar bubolokot. Bujur na bolokot. Repot nanti lagi. Bujur aja sakit itu mah. Ya tahu waktu duha eta mah. 9 Atuh bos nggak bisa. Jaga anak. 9 tapi bisa baik di belakang itu mas soalnya tapi kan tetap baik dari kongres aktivitas. Ya kan? Aktivitas kecuali isyraq. Tajam mungkin seperempat hari mana? Isyraq, istikharah, isti'adzah. Eta isu-isu tahu, isu-isu tahu. Nah, jadi saking pentingnya itu adanya di kitab karangannya Tuan Syah Abdul Qadir. Di kitab non Al-Gunyah. Di kitab Al-Gunyah sendiri salah satunya eta maliana kedua salat sunnah khair atau salat sunnah malam nisfu Syaban itu 1000 rakaat eta di kitab Al-Gunyah ya. Saya lupa 100. 100 kulhunya 1000. Kulhunya 1000 rakaatnya 100 kan? Nah itu juga adanya di karangannya Tuan Syah Abdul Qadir di kitab Syarah Qadir.
diambil itu. Nah, jadi kesimpulan luar biasanya kita bertekian ini diurus dari mulai tidurnya sampai bangunnya sampai tidurnya kembali. Ini lamun cenah diaturan di dieu di abah, lamun urang dek saret ya. Lamun dek ngabiasakeun diri. Orang maca salat Bani Hasyim 1650. Kalau tidak kuat ambil wudu aja cukup. Kita berbaring, kita baca ya Latif. Sampai kita tertidur. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim wa mau tidur. Baru baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah, baru tidur. Bangunnya pun diatur semua, ya Allah, sia. Ini kumaha, ini kurang kumaha. Terima kasih nak, ya Allah. Abah tidak pernah membutuhkan lu berterima kasih kepada Abah, tidak. Yang penting kita laksanakan. Tujuannya bukan buat dia, buat kita sendiri. Cuma di sini kita harus ada aplikasi. Rasa wujud terima kasih kita seperti apa? Laksanakan yang sungguh-sungguh amalia ini. Laksanakan yang benar. Karena hebatnya luar biasanya seorang musyrik itu tidak saja bertanggung jawab di dunia, tapi sampai ke akhirat. Itu kumaha deui. Pegang tampil bener. Nah, ya pilih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaitan yang tadi cuma menambahkan pertanyaan dikit. Kalau tobat kayak misal kayak musyrik menjatuhkan Allah. Musyriknya itu katanya tobatnya nggak diterima gitu kan. Itu gimana? Jadi jenglot. Kan bahasanya Allah mengampuni segede gunung, seluas lautan dosa kita. Tapi kalau semua kita musyrik, menyekutukan Allah, menuhankan Allah selain, menuhankan yang lain selain Allah, itu gimana? Apakah masih diterima gitu? Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugihan lu pik ya. Maunya diterima apa enggak? Tanya aja kan nganggur, ngepet ya kan aja nggak duit aja ngepet lah. Suka diterima gitu. Kalau dijelasin begini, Pik. Memang ada kata-kata begitu. Tapi kan balik lagi, selama si hamba itu mau bertobat sebelum ajalnya datang, sebelum sampai di sini Allah masih maha menerima taubat. Kalau orang mau tobat mau gimana? Nah seperti itu. Berarti kalau nggak begitu berarti berlawanan dong dengan nama-nama Allah sendiri. Iya kan? Gitu. Terus yang kedua, dulu pernah ceritakan riwayat seorang istri orang berzina dengan orang lain. Memintakan supaya diampunkan dosanya melalui Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi, wah ini dosa terlalu besar, nggak bisa kok mintanya ke Allah, malu. Ternyata setelah si wanita tersebut keluar dari rumah Nabi Musa ditegur oleh Allah. Ternyata dosa yang paling besar itu dosa yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau orang sengaja meninggalkan sholat berarti tidak mengakui adanya itu dosa yang paling besar. Yang menyengaja meninggalkan. Adapun kita lalai atau lupa atau ketiduran atau hal yang lain, itu bentuknya lain. Ya. Atau misalkan ada sesuatu yang sangat urgent sekali misalkan, sampai kita terlewati sholat kita, tetap dalam batin kita harus menjerit, kita menangis, kita menyesali apa yang telah kita lewati sholat tersebut. Mohon ampunan sama Allah sampai nangis. Harus ada seperti itu bentuk penyesalan dalam batin kita. Ya, hal-hal yang begitu Allah maha menerima taubat
hambanya. Bahkan kata Allah, yang bosan itu bahkan hambanya sendiri yang minta tobat kepada Allah. Allah mah tidak akan pernah bosan menerima tobatnya manusia siapapun. Kemudian tadi dengan sungguh Allah tidak pernah melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya, jalannya. Dia orang tobatnya tobat sambal, lada ongkos tadi, tapi dihakan terus. Umar soalnya Allah tidak akan pernah bosan. Oke? Adik? Gimana sih? Halo. Tambahkan efek panas. Efek panas teman. Ini apa panas tuh? Mendingan guys kadang di dia. Tambah dikit sebenarnya. Dia kurang ngaji. Biasanya sekayangnya sunduk itu. Jahit banyak yang jahit sih teman. Jatah kumaha? Geus. Ayo salam. Salam. Oh, salah. Dulu ada teman 30 menit ya. Bab mandi besar. Guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Syekh Muhammad Abdul Qadir Jilani, ya Sayyidina Muhammad ya Maulana Muhammad. Ya Khawajah ya Qutub Muhammad Qadir Jilani, ya Sayyidina khairul dunya wal akhirah, razaqna ya fa'ila kulli khair, ya halim kulli khair, ya dalam kulli khair, ya ahlul khair, ya al khairat, anta Allah, anta la ilaha illallah. Allahumma lakal qulu minal qulu minal qulu ilaikal qulu wa antal qulu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. اللهم افتح لنا بفضل العارفين. اللهم افتح لنا بفضل العارفين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.